Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini saya bersama teman-teman tim Hapus Tato Putri. Jadi gini, yang ingin saya utarakan di video ini itu bahwasanya untuk peserta-peserta banyak yang bertanya ketika pesertanya putri itu nanti yang menangani untuk peserta putri itu laki-laki atau perempuan. Jadi di video ini saya perlihatkan, jadi bukan hanya santri putra aja, tapi ada tim Hapus Tato dari santri putri yang sudah lama sudah mengikuti program atau membantu memperlancar program ini itu sudah ada 4 tahunan lebih ya Mbak ya? Berbeda-beda. Ada yang berbeda-beda berarti masuknya. Ketika kita mengadakan event di luar An-Najah pun kita selalu membawa tim Hapus Tato yang putri, bukan hanya laki-laki aja, tapi tim Hapus Tato yang putri yang menangani peserta Hapus Tato yang putri itu khusus putri, dan nanti ketika prosesnya itu tidak dibarengkan dengan yang laki-laki, tapi harus ada ruangan khusus untuk proses yang putri seperti itu. Jadi untuk teman-teman saudara saya yang di luar sana tidak usah khawatir untuk proses yang putri ketika di bagian sensitif itu nanti tempatnya seperti apa, yang menangani itu cowok atau cewek, itu nggak usah bingung. Insya Allah untuk tim kami itu sudah lengkap seperti itu. Gini, yang ingin saya tanyakan pada teman-teman, pertama sama Mbak Dian, itu segi dari dulu sampai sekarang selama mengikuti memperlancar program Hapus Tato dari Ponpes An-Najah ini, apa tingkat kesulitannya Mbak Dian? Untuk masalah tingkat kesulitan dalam penghapusan tato itu dalam penyesuaian daripada bagian tato, bagian yang akan dihapus, karena kan tiap orang itu memiliki tato pada bagian yang berbeda-beda, dan setiap bagian juga mempunyai pergerakan yang berbeda. Jadi kita tetap olehnya dalam penghapusan tato itu harus menyesuaikan daripada bagian kulit tersebut. Contoh kalau ada tato yang di bagian pergelangan, jadi kita harus tahu adanya bagian tersebut itu pergerakannya kemana, mengarah kemana, kita harus memahami tersebut. Karena ketika setelah proses penghapusan tato itu kan adanya yang diproses itu semakin lama semakin mengeras. Kalau kita tidak mengetahui daripada pergerakan kulit tersebut, jadi kulit yang diproses itu tidak bisa mengikuti kulit yang normal, tapi kulit yang normal yang harus menyesuaikan daripada bagian yang dihapus. Jadi untuk kita setiap untuk ada orang yang akan dihapus tato atau pasien yang akan dihapus tato, dari kita selalu menghimbau untuk ataupun mengarahkan daripada mereka. Jadi mereka yang mengikuti kami, bukan kami yang mengikuti mereka. Karena kalau untuk orang yang pertama kali dihapus tato itu mesti pengennya dihapus semua. Sedangkan kalau untuk bagian yang besar ataupun bagian yang mana daerah tersebut itu lebih banyak pergerakannya, itu untuk satu kali proses mungkin tetap belum bisa. Ya mungkin gini, jadi dari apa yang tadi udah diutarakan Mbak Dian untuk yang proses peserta putri itu, kalau untuk kesimpulan saya, jadi yang lebih memahami untuk prosesnya itu kita, biarpun Mbak Dian ataupun tim semua itu tidak merasakan efek-efeknya, tapi sudah bisa menyimpulkan dari pasien-pasien yang sudah meneruskan seperti itu. Nanti efeknya seperti apa prosesnya itu insya Allah lebih bisa gitu. Kalau untuk yang datang pertama kali mau proses itu ya seperti tadi yang udah diutarakan sama Mbak Dian, bahwasanya mintanya inginnya semua karena belum pernah merasakan efeknya. Itu satu kesulitan dalam segi apa yang sudah diutarakan Mbak Dian. Kalau dari Mbak Pari? Kalau untuk dari pribadi saya, untuk tingkat kesulitan dalam penghapusan tato dengan menggunakan metode ini untuk memahami daripada durasi waktu pengolesan. Karena masalah penghapusan tato dengan menggunakan metode ini, antara pengolesan satu dengan satu itu tidak mesti sama.
Ada yang 1 kali oles, 2 kali oles, bahkan bisa lebih. Nah, untuk mengetahui daripada jeda waktu olesan pertama ataupun yang kedua, kita harus lebih memahami itu. Karena dari Menanyakan mungkin ya sama yang- menanyakan untuk setiap kali olesnya kita harus menanyakan bagaimana reaksi obat yang dia rasakan itu. Karena untuk masalah kedalaman tinta tato itu kan juga berbeda-beda. Ada yang tipis dan juga ada yang tebal. Jadi untuk memahami daripada durasi waktu antara olesan pertama dan juga yang kedua itu harus lebih teliti lagi. Jadi gitu teman-teman. Untuk kenapa dia masuk ataupun reaksi obatnya itu ada yang lama ataupun cepat gitu. Itu karena pengaruh dari pori-porinya biasanya itu. Jadi di bagian mana yang diproses itu ada pori-pori yang kecil ataupun besar seperti itu, ada yang mengerut ataupun yang mengencang seperti itu. Itu tingkat kesulitan dari utaraan Mbak Pari. Kalau Mbak Naila? Tingkat kesulitan di dalam proses penghilang tato menurut diri saya itu dari masalah pemasangan plaster. Karena kita ketika akan memasang plaster itu harus mengikuti adanya pola bentuk tato tersebut. Bentuk tato tersebut itu kan berbeda-beda. Ada kalanya seperti halnya gambar bunga ataupun Doraemon gitu. Terus apabila kok di tengah-tengah tato tersebut itu tidak ada tintanya, maka itu juga harus ditutup menggunakan plaster. Jadi gitu teman-teman. Untuk pemasangan plasternya pun kita tidak asal pasang, jadi harus ada jarak di antara plaster dengan tinta. Itu tidak boleh terlalu mepet, tidak boleh terlalu jauh. Jadi jaraknya itu sekitar 1 mili ya. Mungkin kalau untuk ukuran nggak begitu paham. Kalau untuk senti itu mungkin kalau untuk perkiraan saya itu sekitar 1 mili jarak antara tinta dengan plasternya, dan itu harus mengikuti seperti apa yang ingin diproses. Gambar tatonya misalkan contoh ada tribal, ada hanya sket, itu tingkat kesulitannya memang tinggi. Di situ harus membutuhkan kita harus fokus, benar-benar fokus seperti itu. Dan itu pengutaraan dari teman-teman 3 orang ini. Ya, mungkin ada yang lain juga dalam segi tingkatan-tingkatan proses pengarahan juga itu perlu gitu. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti apa yang kurang paham, apa yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan banyak yang ingin kami utarakan, cuman lebih baiknya ketika bertanya itu melalui chatting, itu insya Allah akan kami jawab, karena setiap orang itu pasti nanti efeknya itu berbeda-beda seperti itu. Jadi pengarahannya pun tidak semuanya itu sama ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.